Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah, masya Allah, Bismillah, masya Allah, Bismillah, masya Allah, mohon jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil maghfirah bisrikatun. Allahumma arzuqna nasiban min fadlika innama amru ila rada syai'in yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nurul Azam al-Mu'adzam al-Ram al-Mansur wal Qalam sahib al-akhlaq wal qiyam wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Ala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidni ilman warzuqna fahman hidayatan wa tawfiqan wa ikhlasan wa yaqinan wa imanan wa adaban wa akhlaqan amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi hidayah yang ditunjuk olehnya, masih diberi taufik olehnya sehingga kita bisa sama-sama mengerjakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama. Adapun menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib, dan ilmu tersendiri yang wajib dituntut itu ada berbagai macam faktor ilmu. Jadi ilmu itu ada ilmu yang fardhu kifayah, ada ilmu yang fardhu ain. Ilmu yang fardhu kifayah yang berarti bahwasanya apabila telah dikerjakan satu orang di dalam suatu kampung telah mengajar atau belajar ilmu tersebut, maka saqata anil baqi, maka kewajiban yang lain jatuh karena telah dikerjakan orang tersebut. Jadi satu kampung kada jadi berdosa. Kenapa? Karena telah dikerjakan. Adapun yang namanya ilmu fardhu ain yaitu wajib hukumnya atas setiap mukallaf mengaji ilmu tersebut. Ilmu apa? Yaitu dikatakan oleh para ulama, yang pertama ilmu tauhid, kemudian yang berhubungan dengan seorang hamba kepada Tuhan, bagaimana mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah ilmu fikih, yaitu bagaimana tata cara peribadahan seorang hamba. Dan ketiga yaitu tasawuf, yaitu akhlak, bagaimana seorang hamba berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita kadang mengaji tiga ilmu ini, kita termasuk orang yang berdosa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bawa mengaji ilmu yang difardu'ainkan, yang hukumnya wajib bagi kita semua. Dan alhamdulillah tadi organisasi keluarga telah mempersiapkan tempat untuk kita bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan sendiri sekeluarga dikabulkan
mengabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dikabulkan dan menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan kita berada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang soleh, dan keturunan kita jadi soleh dan salehah, dan dikabulkan segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi fardu ain wajib bagi seluruh manusia hamba Allah yang mukallaf, atau fardu kifayah itu wajib juga. Namun apabila dikerjakan orang lain ada berdosa apabila meninggalkannya, tapi tetap saja yang beruntung adalah nang gawi. Nang kesalahan itu fardu kifayah, ilmu fardu kifayah itu ikut, ilmu fardu ain ditinggalkan, itu nang salah. Jadi yang baik lagi ilmu fardu ain untung, ilmu fardu kifayah buat dicitut. Mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin. Melanjutkan daripada pembacaan kitab 120 Syekh Utsman Al-Badawi sampai pada qala al-muallif rahimahullah nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Berbelah yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsir inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil naqli atasnya. Dalil akli itu yang bisa dicerna masuk daripada akal pikiran, dan dalil naqli yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya. Jadi nanti pembahasan dalam kitab ini sifat 20, dari setiap sifat nanti dimaksudkan apa maksud daripada sifat tersebut beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang terkait pada Tuhan bersifat dengan sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Jadi pembahasan kitab 20 yang pertama misal sifat wujud apa artinya, kemudian dalil aklinya, dalil secara akal, dalil secara yang namanya sumber dalil yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian kepatutan seorang mukmin yaitu dengan sifat Allah yang demikian, misal sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Nah, setelah mengetahui sifat wujud, seharusnya seorang mukmin itu dia bersifat. Ini harus memakai dari apa yang harusnya pakai daripada sifat wujud tadi. Bagaimana dia menyikapinya? Nanti itu dibahas nanti setelah ini. Sifat Jalla yang imannya ada lain-lainnya sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingga banyak, maka wajib atas tiap-tiap kalab mengetahuikannya dengan ijmal saja. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan hanya 20. Nah, ini yang sering diserang oleh orang yang berpemahaman di luar daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang lebih tepatnya pemahaman Al-Asy'ariyah. Ujar babuan sebelah lah. Ujar babuan Asy'ari menyifatkan Tuhan hanya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai akhir. Padahal kan sifat Tuhan banyak ya. Dalam Al-Quran aja ada namanya Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Ada 99 sifat baik dari Allah Subhanahu wa taala setidaknya tercatat di dalam Al-Quran. Ujar babuan Al-Asy'ariyah ini mengurangi sifat Tuhan jadi 20 aja. Bukankah sifat Tuhan itu banyak? Kenapa kan dibahas-bahas aja? Ayo jawabannya. Banyak mereka ini bapaknya menyerangnya. Nah, kita bilang jawabannya apa? Tibul, ilahi jujur, sifat Tuhan kan banyak. Kenapa jadi 20 aja yang dibahas? Nah, itulah yang ingin dimasukkan oleh Tuhan dan berpemahaman berlainan dalam kitab, bahwasanya ujarnya kita menanggalkan Al-Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari, kita mengurangi sifat Tuhan yang awalnya banyak menjadi sedikit, jadi 20 aja.
Nah, jadi kan dengan ijmalnya saja di dalam perkataan muttasifun bi kulli kamalin, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Jadi memang secara global, secara ijmal, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam perkataan muttasifun bi kulli kamalin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dari seluruh kesempurnaan. Kalau ada sifat yang sempurna itu nyata sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata sudah. Bukan hanya 99, kami Al-Asy'ariyah pun berkeyakinan bahwasanya sifatnya Allah, setiap kesempurnaan itu miliknya dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jawaban kenapa kita bahas sifat 20 hanya. Kenapa? Karena Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau dan orang-orang ulama yang berkeyakinan Abu Hasan Al-Asy'ari banyak menemui bahwasanya di keadaan kita banyak orang yang mempermasalahkan 20 sifat ini. Banyak yang mempermasalahkan sifat wujud, sifat tidak, sifat baqa, mukhalafatul hawadits, berlainan dengan makhluk, ujar bawahannya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersemayam di arasy, Ar-Rahman ala arsyis tawa, Allah itu bersemayam di atas arasy. Berarti Allah mengambil kepada tempat. Belum lagi ayat-ayat tasyabihat yang mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian banyak sifat-sifat yang mana apabila tidak dijelaskan, orang akan meyakini Allah serupa dengan makhluk. Maka disebutkan di salah satu sifat yang berada di dalam sifat 20, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafatul hawadits. Allah bagaimanapun itu berlawanan, berlainan ada sama dengan makhluk. Kalau ujar bubuhannya bersemayam, berarti Allah sama. Kalau Allah punya tangan, ujar bubuhannya mengambil dari ayat-ayat ini, oh berarti sama. Kalau kayak kita manusia kayak makhluk juga. Ujar tapi kan beda ujar bubuhannya, pokoknya dalilnya seperti ini. Allah memang punya tangan, cuman tangannya ini beda dengan tangan kita. Kadang-kadang masuk ke hati. Pokoknya kalau kita mendengar kata tangan, pasti sudah yang namanya tangan itu kayak ada jarinya, ada 5 jarinya, ada sidik jarinya, ada kukunya, ada lipatannya kayak di tangan. Nah kita kenal, ada lengannya, ada tulangnya kayak di tangan kita kenal. Ada kalau kita mengajarkan ruqyah aja tangan cuman ada kayak tangan. Ayo tangan cuman ada kayak tangan. Pusing kepala. Makanya ujar babuhan ulama kita itu ditakwil. Kadang-kadang diartikan secara harfiah, kadang-kadang diartikan secara lafzi, kadang-kadang diartikan secara tekstual saja. Membaca ini sudah makanya membutuhkan yang namanya takwil. Oh kadang-kadang takwil itu ya. Kededai namanya ajaran Nabi Muhammad ditakwil. Kadang-kadang ketika Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sepupu, Abdullah bin Abbas. Sepupu ya. Abdullah bin Abbas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa ujar Nabi Muhammad? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ujar Nabi Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan pahamkanlah Abdullah bin Abbas di dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia bisa mentafsirkan atau mentakwilkan. Kalau takwil kadang di dalam ajaran Islam mustahil Nabi Muhammad mendoakan Abdullah bin Abbas agar bisa takwil. Bahkan Abdullah bin Abbas ini mempunyai gelar, apa gelarnya Abdullah bin Abbas? Turjumanul Quran. Orang yang dapat menerjemahkan Al-Quran, orang yang dapat mentakwilkan Al-Quran, orang yang dapat mentafsirkan Al-Quran. Jadi, babuhan para sahabat apabila memaknai atau bingung terhadap makna yang terdapat di dalam Al-Quran, bukannya kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apa nih maksud artinya nih?
Apa maksud artinya? Oh ini jalan dengan Abbas pahamnya. Kenapa? Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kadang kita memahami pakai logika kita harus ada yang namanya ditakwilkan dan pemahaman para salafus saleh. Kemudian ada pun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsir maka adalah itu 20 perkara yaitu lawanan daripada 20 sifat yang wajib satu persatu tersebut sesudahnya sifat-sifat itu. Jadi sifat wajib lawanannya ada lanjut, lawannya ada, lawannya tiada, tidak terdahulu, kemudian hadir yang baru. Ada yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal. Jadi mustahil bagi Allah pun ada secara global, seperti yang namanya wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah itu secara globalnya adalah Allah wajib mempunyai sifat kesempurnaan, itu wajib. Ada yang mustahil, yang mustahil kenapa 20 aja? 20 itu kayak tadi, karena 20 ini banyak dipermasalahkan oleh bapaknya. Lalu dengan 20 sifat ini dibahas secara rinci agar kita tidak melenceng daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang 20 dikotakan kalau Allah bersifat Rahman, Ar-Rahim, insya Allah itu kadang-kadang mempermasalahkan Allah itu kasih sayang, Allah itu Maha Dermawan, itu insya Allah kadang-kadang mempermasalahkan. Yang banyak mempermasalahkan masalah wujudnya, masalah kidam Allah terdahulu, ujar bahwa filsafat kadang terdahulu. Bahwasanya alam ini yang terdahulu, bukan Tuhan yang terdahulu. Jadi alam semesta terjadi seperti yang namanya adanya, bukan adanya pencipta dan lain-lainnya. Maka dibahas oleh beberapa syariah agar bahwasanya kita mempunyai pedoman di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun sifat yang mustahil bagi Allah itu terangkum di dalam sebuah kalimat. Apa kalimatnya? Yaitu munazzahun an kulli nafsin, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah suci terhindar an kulli nafsin dari setiap kekurangan. Pokoknya setiap kekurangan mustahil ada di Tuhan. Itu nanti kita apa yang sifat mustahil bagi Allah? Wujudnya ada, kita ringkasnya adalah setiap kekurangan mustahil Allah bersifat sempurna. Kemudian wa ma khatara bi balik, dan setiap yang terlintas di dalam hati kita. Artinya suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan Maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza kita bahas. Jadi ringkasnya yang mustahil itu Allah mustahil mempunyai sifat kekurangan, dan wa kullu ma khatara bi balik Allah yukhaliqu bidzalik. Setiap kita menyangkakan Tuhan seperti ini dan seperti itu, wallahu yukhaliqu bidzalik. Allah berlawanan lawan apa yang kita pahami di dalam hati kita. Allah berlawanan dengan apa yang kita reka-rekakan, kita hayal-hayalkan. Kayak tadi Allah punya tangannya, cuman ada kayak tangan manusia. Allah punya batis, cuman ada kayak batis manusia. Kadang-kadang kita pasti bahayal di dalam pikiran kita. Oh, kalau yang namanya batis kayak ini, kalau yang namanya tangan kayak ini, kalau yang namanya awak kayak ini. Nah, khayalan yang ada di dalam pikiran kita, Allah itu kullu ma khatara bi balik. Setiap yang terlintas di dalam pikiran kita, Allah seperti ini, Allah seperti itu, fallahu yukhaliqu bidzalik. Allah pasti berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Makanya kan dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah bukan hanya ada yang sama, yang memiripannya tidak ada. Apalagi nang mirip-miripan gitu ada. Contoh di Hadratul Sam. Dah amin. Di Hadratul Sam ada wadai, ada wadai. Wadainya itu namanya Bakhomri. Wadai namanya Bakhomri. Setiap
kuliah di Hadiratul sana, kalau pagi-pagi itu minum susu halib, shake halib, teh susu, bukan di warung lawan, bahkan dari makanan itu. Pokoknya setiap pagi itu, soalnya menghadap sarapan pondok lawasan, jadi kita kuliah dulu, luliknya aja pondok. Nah, yang ingin membahas bahomri makanan bahomri ini bentuknya tuh kayak untuk cuman isinya kosong, dan di atasnya ada bintang-bintangnya, ada habatus sauda. Nah, ketika ulun mengatakan luar biasa bahomri ini kayak wadi-wadi untuk pian kau membayangkan. Kau bayangkan? Kenapa kau membayangkan? Ada Karena orang misalkan lawan untuk yang mana bebannya raja bukan. Ya kan? Kau yang memikirkan karena ulah permisalan wadah yang ada di Hadramut namanya Bahomri ini kayak untuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ada kau dimisalkan, ada kau diumpamakan. Kenapa? Nang memisalkan kehendak. Kalau Bahomri tadi, kau kita memikirkan dalam kita bahwasanya mirip itu, oh berarti bulat, warnanya coklat, tapi terang. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ujar bahwasanya betangan cuman kadang-kadang kayak tangan kita kadang-kadang yang kita pikirkan betangan seperti kadang-kadang orang yang namanya tangan makin dimaksudkan yang namanya baca selain batis, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan laisa kami berdiri syai'un, tidak ada yang seumpamanya. Namanya misalnya ada. Kayak kita memperhatikan misalnya di Hadramut sana ada wadai, cuman ada depan depannya di sini. Kau pikiran. Ada kau. Kenapa? Karena contohnya kededak, tenang dirinya kededak. Orang kawa bisa menerka sesuatu yang tidak pernah dia lihat dengan dimisalkan dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Sedangkan kalau kita memikirkan Allah punya tangan, nang kadang-kadang kita kadang-kadang nang kita mengerti tangan itu kayak gitu. Yang namanya untuk itu kayak gitu. Dah kita paham. Jadi ringkas ceritanya sifat wajib bagi Allah yang akan kita bahas 20 sifat, bukan berarti sifat Allah 20 aja. Karena Allah itu muttasifun bi kulli kamal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan setiap dan segala kesempurnaan. Pokoknya apa yang sempurna milik Tuhan. Kemudian sifat yang mustahil bagi Allah terangkum dalam kalimat munazzahun an kulli naqsin. Allah Maha suci dari setiap kekurangan. Pokoknya apapun yang menimbulkan kekurangan itu mustahil berada di Allah Subhanahu wa taala. Wa ma faqara dan setiap yang terlintas dalam hati. Pokoknya kita kada mereka-reka siapa Allah. Nah, kita yakini ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti di surga kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bersama. Yang itu ujar jatuh dikatakan nikmat terbesar yang ada di surga, yaitu kita dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat namanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalah nikmat makanan, kalah nikmat minuman, kalah nikmat bidadari. Makanannya kayak ini, minumannya kayak ini, ada madu, ada susu, luar biasa. Yang mana kalau kita makan tambah hari tambah nyaman, dimakan setiap ibutannya pun tambah nyaman. Ini kalau kita makan setiap kita ikut tambah nyaman, setiap kita ikut nyaman lagi. Minum kurang, ada yang namanya minuman lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada air salju, lebih manis daripada madu, luar biasa. Namun kenikmatan semua itu akan kalah dengan ketika memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kayak itu? Kenapa bisa kayak itu? Karena nikmat batin itu lebih mahal, lebih agung daripada nikmat jasmani. Contohnya aja, orang yang sakit awak lawan sakit hati. Orang yang sakit awak lawan sakit hati berat sakit hati. Bagi-bagi juga. Orang bisa kehibung-hibungan
Himpung banar tetamu kawan kekasih, tetamu kawan orang yang dicintai bisa ada lagi. Kenapa? Ruhnya dikenyangkan dengan pertemuan dengan sang kekasih. Bagaimana kita bisa bertemu dengan zat yang mana selama ini kita sembah, selama ini kita puja dan puji, selama ini yang luar biasa kita hadapkan hati dan pikiran kita kepadanya, maka luar biasa bagaimana nikmat bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan daripada orang-orang yang masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita berat. Amin. Jadi kita hamba-hamba yang istiqomah di dalam menuntut ilmu hingga akhirnya kita mendapatkan gelar predikat husnul khatimah. Husnul khatimah. Ala ini yang salihah wa ala salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadhihi al-marhumah tabratan wa idza mahsumah wa la tayyibina wa la ala shay'in mahrum. Allahumma wa'udhu bika min ilmin yanfa wa min yakhsha yufa wa yustajib lahu. Allahumma warzuqna min ladunki wal mashrab sawsal hadi wa hafizni. Allahumma warzuqna min ladunki wal mashrab sawsal hadi wa hafizni. Allahumma warzuqna min ladunki wal mashrab sawsal hadi wa hafizni. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. على ذلك الله